Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medika Ashok ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang gonore ya, atau Neisseria gonorrhea ya. Yang dimana tuh dia SKD-nya tuh 4 ya, 4A, yang dimana tuh dokter umum tuh harus bisa menata laksananya dari awal sampai akhir gitu. Kalau misalkan ada komplikasi, bisa dirujuk. Nah, pertama-tama kita harus tahu definisinya dulu ya dari gonore ya. Jadi, apa sih itu gonore ya? Gonore itu adalah suatu penyakit ya, suatu kondisi penyakit. Salah satunya tuh kondisi penyakit pada PMS ya, atau penyakit menular seksual ya. Ini penyakit menular seksual, atau IMS juga sama sih, penyakit menular seksual yang dimana itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae ya. Nah, Neisseria gonorrhoeae itu dia merupakan bakteri Diplococcus gram negatif ya, obligat intraseluler, dan ya ini bentuknya tuh kayak kacang gitu, dia kayak gini nih, kacang atau coffee bean gitu loh ya. Tuh. Nah, untuk kata gonorrhea sendiri itu ya, kalau gonos itu artinya tuh biji-bijian ya, dari bahasa Yunani, dan roa itu artinya adalah aliran benih. Jadi tuh kayak aliran biji gitu kan, kayak warna kuning gitu ya. Nah, itu keluarnya tuh pada cairan pada penis pria gitu kan. Nanti ada kelihatan tuh discharge pus gitu ya, kayak warna kuningnya pada penis pria. Itu udah ketahuan kemungkinan besar itu gonorrhea gitu. Nah, untuk pada vagina ya, pada tubuh vagina itu adanya sekret yang keluar dari vagina akibat infeksi pada serviks ya. Berarti ini infeksi pada serviks itu namanya apa? Cervicitis ya, atau peradangan pada serviksnya atau vaginanya ya. Berarti kan vaginitis gitu kan. Biasanya tuh nanti juga caranya kental, yang mukoporulen ya, putih kekuningan gitu ya pada gonorrhea gitu. Nah, untuk etiologinya tadi kita udah tahu juga kan, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae ya, ini ya. Neisseria gonorrhoeae ya merupakan DGNI ya. Apa tuh DGNI? Berarti Diplococcus gram negatif intraseluler, gampangnya gitu. Kemudian untuk etiologinya tuh disebabkan oleh bakteri juga ya. Bakteri kan juga dia non motil ya, jadi dia tidak bisa bergerak gitu secara langsung gitu, dan dia juga tidak berspora ya. Oksidasinya positif, katalasanya positif, maltosa negatif, dan bakterinya tidak terkapsulasi ya. Nah, ini fungsi ini tuh buat apa? Harus tahu oksidasi positif, katalase positif, dan maltosa negatif. Soalnya di sini untuk membedakan Neisseria meningitidis ya. Neisseria meningitidis. Soalnya itu pada Neisseria meningitidis itu dia maltosanya positif. Nah, untuk faktor risikonya itu disebabkan oleh minum-minuman alkohol, yang merokok, tidak memakai kondom ya pada pria maupun wanita, dan juga riwayat gonorrhea sebelumnya ya, seperti ada riwayat itu enggak infeksi menular seksual sebelumnya enggak, seperti Chlamydia trachomatis ya. Di sini juga ada nih Trichomonas vaginalis, Bacterial vaginosis ya, atau BEV atau gonorrhea sendiri ya. Cuman juga mungkin karena dia mempunyai banyak pasangan seks, atau seksnya itu tidak bagus ya, atau kotor gitu kan, langsung dimasukin aja gitu kan, itu bahaya. Atau pada pasangan LGBT ya gitu. Nah, untuk klasifikasinya itu pada wanita nih ya, ini kalau pada wanita itu dibagi dua ya, ada cervicitis sama vaginitis ya. Nah, kalau cervicitis itu yang disebabkan oleh GO ya, GO-nya sendiri atau gonorrhea, atau non GO ya, seperti trichomoniasis ya, bakteri vaginosis ya, dan lain-lain ya, atau Chlamydia trachomatis ya gitu. Nah, untuk vaginitis itu disebabkan oleh BV ya, atau TV ya, TV Trichomonas vaginalis, atau KV ya, Candidiasis vaginalis, dan bisa menyebabkan Candida albicans kan, yang disebabkan oleh Candida albicans. Nah, untuk patofisiologinya biasa ya, nanti kita pisah videonya. Nah, kalau pada patofisiologinya itu yaitu saat misalkan pada pria nih ya, pada pria itu kan bakterinya masuk nih melalui seksual intercourse ya, yang tidak baik ya, yang tidak sehat ya. Saat melakukan seksual intercourse itu akan masukkan ke uretra. Nah, ini pas di uretra tuh dia ketemu tuh sama sel imun kan, sel imun nanti makan bakterinya. Nah, di fagositosis itu akan terjadi bakterinya tuh sekresi katalase ya, ini katalase yang dimana tuh seharusnya tuh bakterinya tuh hancur ya saat di neutrofil ya. Jadi dia neutrofilnya tuh nanti sekresi atau kasih ROS ya, atau reactive oxygen species, yang dimana tuh nanti dia akan dikasih H2O2 ya pada bakterinya, agar bakterinya tuh rusak ya saat di fagosom ya, atau dibungkus bakterinya di dalam sel neutrofil. Kalau misalkan dia nggak gitu, si bakterinya itu ternyata ada katalase yang dimana tuh dia bisa memecah enzim ROS ya, atau reactive oxygen spesiesnya itu ya. Pokoknya jadi pecahinnya reactive oxygen spesiesnya atau H2O2 nya, sehingga
bakterinya nggak jadi rusak ya, atau nggak jadi mati. Nah, malahan dia jadi bereplikasi lebih banyak ya di neutrofil ya. Jadi bereplikasi ya, ini malah bereplikasi bakterinya bereplikasi, dan dimana berarti makin nambah parah dong itunya. Ya kalah lah neutrofilnya gitu ya, gampangnya gitu. Sehingga nanti neutrofilnya mati ya, nah tuh kayak bekas neutrofil mati, sel bakterinya yang udah mati tuh membentuk pus ya. Nanti makanya tuh kalau pada pria tuh penisnya tuh kelihatan tuh ya, keluar sekret seperti mukopurulen kan pada penisnya ya, pada orifisium uretra eksterna gitu kan ya, itu warna kuning-kuning ke putih gitulah ya. Nah, untuk diagnosisnya itu pada pria ya ditemukan tubuh sekret mukopurulen ya. Jadi kayak ya itu berarti kan pus ya isinya ya, berarti kayak sel neutrofil mati sama bakteri mati pada uretranya ya, pada bagian luar uretra atau orifisium uretra eksterna, dan disertai edema dan eritema ya pada ya penisnya kan, pada penis ujungnya. Dan juga kita tanyakan juga apakah dia terdapat minum alkohol, rokok ya, apakah dia PSK kan, dia di pekerja seks komersil kan, apakah dia banyak pasangan, apakah dia kalau seks memakai kondom apa tidak. Kalau tidak ya berarti ya bisa gonore lah ya. Nah, kalau gonore itu bermanifestasi bisa menjadi uretritis tadi kan ya, peradangan pada uretra ya, atau inflamasi pada uretra. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya prostatitis ya, atau radang pada prostat, atau epididymitis nih ya. Ini hati-hati, itu sakit banget kalau epididymitis, kayak nyerinya tuh sakit gitu. Dari epididymis tuh kayak menjalar ke atas gitu. Nah, untuk gejala pertama tuh di genitalnya itu, kalau misalkan pada pria itu ya sensasi terbakar saat buang air kecil atau disuria. Ini disuria ya. Saat buang air kecil atau berkemih, dan juga ada discharge uretra ya, pus positif ya, yang disertai perdarahan. Nah, di sini kalau pada wanita juga ada discharge uretranya tuh tebal ya, tebal putih, agak kekuning-kuningan gitu kan, purulen ya pada swab vagina ya. Dan kadang-kadang juga ada darah tuh ya pada pria maupun wanitanya. Tapi kadang-kadang kan nggak selalu ada darah juga. Nah, kemudian kalau pada wanita tuh bisa terjadi penyakit radang panggul, yang dimana tuh dia ciri-cirinya tuh terdapat nyeri kuadran kanan abdomen bawah ya di sini, dan juga bisa ada demam ya. Itu udah komplikasi sih. Misalkan kalau pada ibu hamil ya, atau pada ibu hamil tuh ya, misalkan dia melahirkan, dia terkena gonore tidak diobati, itu akan menyebabkan terjadinya neonatal konjungtivitis nih, kasihan. Jadi itu bayinya tuh terdapat pembengkakan pada kelopak mata ya, yang disertai discharge pus dan mukus dari mata. Nah, kalau pada wanita itu gonorenya itu menyebabkan terjadinya uretritis, sama pada pria juga, dan paling sering terjadi cervicitis ya, atau peradangan pada cervix, dan vaginitis atau peradangan pada vaginanya. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjang itu kita minta dicek di cover the glass gitu kan. Kita minta uji mikroskopik ya. Itu kita lihat tuh ya gram negatifnya di diplococcus nih yang diplococcusnya ya. Kayak ini kan dia kayak diplokan 2 gitu kan, kayak kacang gitu kan, kayak gini ya. Sama kan kayak ini juga nih. Nah, ini diplococcus juga ya, ininya bakteri Neisseria gonorrhea-nya kan, sama kan dia juga gram negatif kan. Kalau gram negatif kan merah, kalau gram positif itu biru. Nah, ini kan merah, berarti dia gram negatif. Nah, kalau kultur sih boleh sih untuk menegakkan diagnosis gitu ya, itu bakterinya apa. Bisa pakai agar McConkey ya, McConkey atau TMA ya, atau Thayer Martin agar. Nah, untuk pelaksananya itu kita kasih antibiotik empiris ya, seperti kalau pada pria kita kasih golongan cephalosporin generasi 3 ya, seperti ceftriaxone 500 mg intramuskular ya, atau single dose, jadi dia dosis tunggal pada gonore. Dan jika terdapat koinfeksi lainnya, kita bisa kasih azitromisin. Kita kasih azitromisin 1 gram per oral 6 hari pada hari ke-6 ya. Kita kasih azitromisin 1 gram per oral pada hari ke-6 selama 6 hari. Atau kita bisa kasih doxycycline ya, 100 mg ya, per oral 2 kali sehari ya, selama 7 hari ya. Jadi kalau misalkan ada koinfeksi lain seperti chlamydia trachomatis ya, bisa dikasih bareng sama ceftriaxone gitu kan. Nah, untuk pada wanita nih ya, pada wanita kalau misalkan terdapat cervicitis kan, peradangan pada cervix ya gampangnya gitu ya, itu diagnosis bandingnya tuh adalah cervicitis non gonore. Apa aja tuh ya, tadi yang paling sering tuh selain gonore tuh ada chlamydia trachomatis ya, kemudian juga ada ureaplasma urealyticum, mycoplasma hominis, dan lain-lain. Nah, kalau pada cervicitis itu tadi ya, gejalanya kayak cervixnya dia kemerahan ya, edema, ada cairan putih kekuningan gitu kan, mukopurulen ya.
dan juga bisa ada nyeri perut bagian bawah dan disuria kan. Pada penunjangnya juga ada bakteri gram Diplococcus ya, Diplococcus yang gram negatif ya. Kalau pada tata laksana pada cewek sih atau wanita tuh nggak jauh beda sih, kita kasih cefixim 400 mg single dose ya intramuskular ya atau intravena kalau misalkan berat banget. Kalau pada cervicitis non gonore itu gambarannya tuh seperti endocervixnya sih, dia mukopurulen dan juga bisa ada nyeri pada berkemih dan biasanya itu dia asimptomatik sih. Biasa kalau non gonore itu dia jadi tidak bergejala ya, ini tidak bergejala. Gimana kalau pada penunjangnya itu dia gram negatif juga sih, gram negatif tapi dia kalau misalkan cek PMI-nya tuh dia lebih dari 30, yang dimana tuh dia bisa ada suatu infeksi ya. Nah, kalau pada pemeriksaan gram negatif ya, pada khususnya pada ini ya DGNI-nya atau Diplococcus gram negatif ya, dia nggak ada ya negatif ya kalau misalkan pada non gonore ya. Kemudian untuk pelaksananya kasih azitromisin 1 gram single dose per oral gitu. Nah, untuk itunya sih kayak singkatannya sih ada sih, jadi namanya tuh suka sama ade ya, singkatan obatnya ini singkatan obatnya ada suka sama ade ya. Jadi apa tuh singkatannya, berarti kan singkatannya tuh SKS dan ade ya, suka sama ade singkatannya tuh SKS dan ade. Kalau SKS itu adalah cefixim, kanamisin dan ceftriaxone ya pada cervicitis GO. Kalau ade itu namanya azitromisin, toxicillin dan eritromisin ya, gampang kan. Nah, untuk pada komplikasinya itu kalau wanita ya itu tadi komplikasinya bisa penyakit radang panggul kalau misalkan dia ke atas ya, bakterinya ke sistemik ya atau ke panggul gitu kan, atau PRP ya singkatannya. Dan kalau misalkan dia bakteri gonorenya itu menyebar ke pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya gonokoksemia kan, itu akan terjadi sepsis ya, endokarditis, artritis, atau bisa shock septic ya, jadi dia tekanan darahnya bakal turunnya atau hipotensi, dan bisa menyebabkan terjadinya infeksi gonokokal disseminata yang tadi tuh gejalanya seperti endokarditis, artritis, atau bisa terjadi Fitz-Hugh-Curtis ya pada komplikasinya. Untuk prognosisnya, biasanya sih prognosisnya baik ya. Jika kita lakukan edukasi juga nih, saya lupa juga, kita lakukan edukasi pasiennya ya. Kita tanyakan apakah pasiennya PSK ya, kalau misalkan pasiennya PSK selalu menggunakan kondom gitu kan. Jadi sama hati-hati ya, ini bisa menyebabkan terjadinya HIV kan kalau sering hubungan seksual tidak bagus kan, tidak sehat ya. Dan misalkan pakai kondom, alat kelaminnya dibersihin ya sebelum melakukan seks, itu ya jangan melakukan LGBT ya dan lain-lain gitu kan. Pokoknya dijaga bersih lah genitalnya ya, kita edukasi pasiennya seperti itu. Dan tadi ya prognosisnya baik dan gejala umumnya itu akan hilang setelah diberikan antibiotik ya, dengan catatan antibiotiknya benar tadi kan ceftriaxone kan. Nah sekian ya, terima kasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.